Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyid ibn Abdillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faidatun ala kulli muslimin wa muslimatin amma ba'du. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam belajar. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan di semester 2 ini. Untuk yang pertemuan yang kedua masih di bab ke-9, berkata baik, sopan dan santun, untuk sesi yang kedua. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita awali kegiatan ini dengan berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah cerdaskan otak kita, Allah terangkan hati dan pikiran kita, dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma wa zukna fahma. Doakan kedua orang tua kita. Rabbighfir lana wa liwalidaina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, ya, kita mulai. Berkata baik, sopan dan santun. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lemah lembutlah dalam bertutur kata. Ya. Ya. Selamatkanlah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Jika kita tidak bisa mendapatkannya, maka cukup dengan mengeluarkan kata-kata yang baik saja. Ya, jadi jikalau kita bertutur kata yang baik, lemah dan lembut, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, maka kita akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan terbebas dari ancaman api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, apa sih manfaatnya kita berbicara baik, sopan dan santun? Ya. Orang yang bermanfaat, orang yang berbicara baik dan sopan, satu, disukai oleh banyak orang. Ya. Orang yang kata-katanya lemah lembut, orang yang kata-katanya baik, orang yang dari mulutnya keluar kata-kata yang menyejukkan, menyenangkan, menenteramkan, itu pasti banyak disukai oleh orang lain. Sebaliknya, orang yang suka berkata-kata kotor, ya, menyinggung perasaan orang lain, menghina, mencela, mencaci maki, kita bukan yang disukai oleh teman kita bukan yang disukai oleh keluarga kita, bukan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita akan dicintai oleh iblis laknatullah alaih. Orang yang suka bicaranya menyakiti orang lain, ya, kata-katanya kotor, kata-katanya suka menghina, menjelek-jelekan orang lain, itu nanti akan disukai oleh iblis. Sebaliknya, bagi mereka yang suka berkata-kata baik, sopan, akan disukai oleh banyak orang, ya, disukai oleh orang tua, disukai oleh Nabi, dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebisa mungkin ketika kita bicara, ya, keluarkanlah kata-kata hanya yang baik-baik saja. Jika dikhawatirkan dari ucapan kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, maka lebih baik kita diam. Nah, kemudian yang kedua, orang yang suka berkata-kata baik, sopan, santun, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, ketika kita membutuhkan bantuan orang lain akan dengan sukacita, ya, menolong kita. Orang dengan senang hati menolong kita. Tapi sebaliknya, orang yang dari mulutnya keluar kata-kata yang kotor, dari mulutnya keluar kata-kata yang tidak baik, apalagi sampai menyinggung perasaan orang lain,
ketika kita membutuhkan bantuan, orang lain pun akan segan, akan enggan, akan malas untuk membantu kita. Kenapa? Karena kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang tidak baik. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, salamatul insan fi hifdzil lisan. Ya, yang menyelamatkan, salah satu hal yang bisa menyelamatkan manusia dari ancaman api neraka adalah apabila manusia tersebut bisa menjaga lisannya dengan baik. Ya, sebaliknya bagi mereka yang tidak bisa menjaga lisannya dengan baik, maka dia tidak akan selamat dari ancaman api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian orang yang berkata-kata baik-baik saja, orang yang keluar dari mulutnya kata-kata yang menyejukkan, menenteramkan, menyenangkan orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala yang lebih baik, lebih besar daripada sedekah. Ya. Dalam hadis ya dikatakan sedekah dengan lisan itu adalah kita bisa bersedekah dengan lisan. Bagaimana caranya? Dari lisan kita keluar kata-kata yang baik, atau ketika kita ingin mengucapkan kata-kata yang tidak baik kita batalkan lalu kita diam, itu pun namanya sedekah dengan lisan. Ya, betul kata yang baik adalah sedekah. Kemudian yang tadi Bapak sampaikan, orang yang suka berkata-kata baik akan terhindar dari api neraka. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Orang yang pandai menjaga lisannya, orang yang selalu mengeluarkan dari lisannya kata-kata yang baik, kata-kata yang santun, kata-kata yang sopan, kata-kata yang menyejukkan, dia akan terhindar dari api neraka. Sebaliknya, bagi mereka yang suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kotor, menyinggung perasaan orang lain, menyakiti perasaan orang lain, maka dia akan diancam oleh Allah untuk dimasukkan dalam siksa api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik anak-anakku sekalian, itulah ya 4 manfaat dari berkata-kata baik. Ya, yang pertama adalah disukai oleh banyak orang, disukai atau dihormati oleh banyak orang, mudah mendapatkan bantuan. Kemudian kata-kata yang baik itu akan mendapatkan nilai yang lebih baik daripada sedekah. Ya, dan yang terakhir, kalau kita bisa membiasakan diri kita untuk berkata-kata yang baik, kita akan terhindar dari ancaman api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Oke, anak-anakku sekalian, sampai sini pertemuan kita. Sebelum Bapak akhiri, ada tugas ya. Silakan buka buku paket halaman 86-87 ya. Kerjakan tugas buku paket halaman 86-87 bagian A, B, dan C. Tugas dikerjakan di buku tulis atau buku paket. Hasilnya lalu dipoto, dikirim ke kolom tugas GCR. Ya. Pengiriman tugas paling lambat hari Sabtu 8 Januari 2022 pukul 12 siang. Insya Allah pada hari tersebut pun akan diadakan pembagian rapot setengah semester, rapot semester ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian nilainya bagus-bagus semua. Setelah itu ya, tanggal 9-nya kita mulai libur semester 2. Alhamdulillah. Baik anak-anakku sekalian, ini saja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih bagi anak-anakku yang sudah mengikuti proses pembelajaran pendidikan agama Islam dan kebudayaan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang berkah, ilmu yang bermanfaat, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat nanti. Ya, kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah. Kembali kita angkat kedua tangan kita.
Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Bapak ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa kembali pada pertemuan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.